Sayyid Ja'far Shadiq Asmad Khan adalah nama asli dari Sunan Kudus. Lahir di Palestina pada tanggal 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah. Ayah Sunan Kudus adalah Raden Usman Haji atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Ngudung. Seorang panglima perang Kesultanan Demak Bintoro. Ayahnya merupakan putra dari sultan di Palestina yang bernama Sayyid Fadal Ali Murtaza. Beliau kemudian berhijrah sampai ke Pulau Jawa dan tiba di Kesultanan Islam Demak, lalu diangkat menjadi panglima perang. Sunan Kudus belajar agama dengan ayahnya sendiri dan kepada Kiai Delingsing serta Sunan Ampel. Selama hidupnya, Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus menjabat beberapa jabatan penting di Kerajaan Islam Demak. Di antaranya menjadi penasehat, panglima perang, imam masjid Demak, ketua pasar Islam Wali Songo, bahkan menjadi penanggung jawab pencetak dinar dirham Islam. Sunan Kudus tidak hanya mengajarkan agama Islam, namun beliau meninggalkan bukti sejarah yang sampai saat ini masih dirawat oleh masyarakat sekitar. Beberapa peninggalan tersebut antara lain Masjid dan Menara Kudus. Masjid Menara Kudus disebut juga Masjid Al-Manar atau nama resminya Masjid Al-Aqsa Kudus. Sebuah masjid yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Bangunan masjid dengan gaya arsitektur Islam, Hindu, dan Buddha ini memiliki keunikan dan keindahan sehingga menunjukkan terjadinya proses akulturasi budaya. Masjid yang didirikan pada tahun 1549 Masehi ini ramai dikunjungi masyarakat untuk beribadah serta berziarah ke makam Sunan Kudus. Masjid ini menjadi pusat keramaian pada saat festival dandangan dalam menyambut bulan Ramadan. Sedangkan bangunan Menara Kudus, menurut pengurus, di bawah Menara Kudus terdapat sumur banyu penguripan yang berfungsi untuk mengatur temperatur suhu bangunan batu bata menara. Sumur tersebut sengaja ditutup dengan bangunan menara karena menyimpan banyak sekali sejarah yang tersembunyi di bawahnya. Peninggalan lainnya seperti keris Cintoko, dua tombak Sunan Kudus, dan tembang Asmaradana masih disimpan dan dilestarikan sampai saat ini. Sunan Kudus juga meninggalkan sejarah dan budaya kepada masyarakat sekitar, seperti permintaan kepada masyarakat untuk tidak menyembelih hewan sapi untuk
korban pada saat Idul Adha. Permintaan Sunan Kudus ini bertujuan untuk menghormati masyarakat Hindu, sehingga mereka mengganti hewan kurban dengan memotong hewan kerbau. Kepercayaan ini masih dianut masyarakat sekitar sampai sekarang. Di balik kemegahan dan keagungan Masjid Menara Kudus, terdapat suatu cerita yang cukup menarik. Tak banyak para penguasa, pejabat, politisi, bahkan orang-orang yang merasa memiliki kekuatan khusus yang singgah ke masjid atau berziarah ke makam Sang Sunan. Masyarakat luas mengaitkan hal itu dengan cerita rakyat bahwa Sunan Kudus telah memasang Raja Kalacakra di gerbang atau pintu masuk menuju masjid yang juga bisa mengakses ke makam. Raja itu konon mampu melemahkan semua kekuatan atau daya linue seseorang. Bahkan dipercaya penguasa akan segera kehilangan kekuasaannya jika melewati raja itu. Demikian pula bagi pejabat menurut warga sekitar. Konon pesan dari Sunan Kudus dengan memasang Raja Kalacakra itu agar siapapun yang datang ke Menara Kudus atau berziarah harus meninggalkan kepentingan duniawi, terutama kekuasaan. Sunan Kudus sendiri selama hidupnya selalu memberikan motivasi kepada para santrinya maupun warga umum untuk memegang pedoman hidup Gus Jigang, yang artinya bagus, ngaji, dagang, atau bisa disebut intelektual, spiritual, dan ekonomi. Itulah yang layak dipegang dan dicari dalam menjalani 3 kehidupan ala Sunan Kudus.